Hai sahabat Kabar Medan, ketemu lagi bareng Cassandra di sini di Ngobrol Seru bareng Cassandra. Nah, hari ini Cassandra udah dapet satu orang tamu lagi nih. Ya, dia ini seorang animator yang udah cukup lama ya bergulat di dalam dunia animator itu sendiri ya. Ini dia langsung saja, ini dia ada Bang Aditya. Halo, Cassandra. Halo Bang Adit, Halo. sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. sehat. Ya tetap harus sehat nih ya kan. Siap. Karena juga lagi di masa-masa kayak gini kita nggak tahu nih kapan selesainya. Yang penting harus selalu Iya. sehat, harus selalu dijaga pastinya Siap. ya. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bang Aditya ini gimana sih sebenarnya kehidupan animator ya khususnya di Kota Medan sendiri gitu. Oh, Karena kayaknya yang visual-visual sekarang itu lagi hits nih ya, anak-anak muda tuh pada belajar visual gitu ya. semuanya Lagi nih. tren ya. Lagi tren, entah Oke. kenapa kayaknya dikit-dikit kan udah mulai masuk ke sosial media tuh yang Visual animasi-animasi animasi bergerak, gitu ya. iya kan? Jadi tren ya. Jadi tren, Bukan karena COVID aja tren ya. iya, kalau COVID pun kita Iya, iya. beranimasi Iya, sekarang biar iya, keren betul, gitu. betul, betul. Itu siap, siap. Siap. Oke, nah yang Cassandra dengar nih, yang Cassandra Ya, tahu kan Bang Aditya ini founder dari ya. Dream Arc ya. Ya, Dream Arts Animation. Siap. Itu sebenarnya itu grup atau kantor atau Ya. gimana tuh Bang? Dream Arts Animation itu studio animasi yang saya sama saudara saya bikin. Saya kan punya animasi juga. Bukan, Mm-mm. punya saudara juga maksudnya. Ini saudara apa nih? Ini saudara kembar. Iya. Wah, saudara kembar Iya, rupanya. tapi bukan animasi, beneran ini. Se- Iya, beneran. Cuma Manusia, 3D iya, ya? 3D. orangnya ada, bener. Ada, Jadi iya, bukan hoax ini. iya. Iya, Jadi siap, orangnya siap. ada, sama saya kembar gitu. Mm-mm. Kita bikin studio animasi gitu. Karena Oke. hobinya dari kecil emang suka gambar, desain animasi. Akhirnya kita pengen Mm-mm. satu hari kita pengen bikin studio animasi dan kita bikin itu namanya Dream Arts Animation. Oke, Iya. berarti awalnya tuh cuma berdua ya? Awalnya berdua. Awalnya berdua dan Sekarang masih sekarang berdua juga. oh masih Iya. Udah 20 tahun, 2001 sampai sekarang masih berdua. kenapa masih lama gitu Karena membelah gambarnya nggak dirinya? nambah kan? Oh iya, itu Dia makanya emang membelah dua. diri gitu Iya, ya? tapi kan ada tim juga. Iya, Yang ada bantu tim ada tim ya. juga. Iya. Berarti awalnya mendirikan Dream Arc itu memang sama Karena saudara passion. karena Karena passion, suka gambar gitu gambar kan. ya. Iya, Akhirnya iya, iya. dikembangin terus gitu. Tapi itu bisa dibilang jadi pusatnya kreatif animasi di Kota Medan nggak sih, Bang? Sebenarnya memang itu cita-cita kita dari dulu. Jadi pengen bikin pusat animasi di Medan tahun 2001. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan meskipun dengan banyak kondisi ya. Kondisi kan selalu dinamis, Iya, berkembang betul. gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sih sampai sekarang masih eksis 20 tahun dari 2001 sampai 2021. Wih, dari 2001, Iya. 20 tahun ya. Nanti 2031 undang kita lagi ya. Abis 30 itu. tahun. Iya, iya, iya. Kita buat Iya. anniversary yang besar-besaran Oh iya. boleh itu, Bang. Masih eksis lah pokoknya. Biar eksis Masih terus eksis, ya kan. Terus juga ini secara spesifiknya Iya. nih, sebenarnya Dream Arc ini dia khusus animasi aja atau ada bidang lainnya nggak? Start di awal kita memang ke animasi karena passionnya di animasi, tapi seiring berkembang berjalan waktu akhirnya kita nggak hanya animasi sih. Jadi? Kita nulis buku juga, Oke. buku-buku desain animasi. Kemudian kita juga garap desain grafis. Gitu. Jadi intinya yang terkait dengan kreatif visual, jadi sesuatu yang tampil secara visual tidak hanya animasi kan, ada video, Betul, ada multimedia, banyak. ada foto. Nah itu kita juga bisa cover sampai ke sana. Berarti memang desain grafisnya ke semua lah ya? Ya, akhirnya ke semua lah. Iya, Akhirnya betul. karena akhirnya kita ngelihat sekarang kita lebih kepada pusat kreatif akhirnya ya. Karena kan animasi itu juga luas juga. Dia butuh Luas. gambar, butuh video, ya kan tidak hanya sekedar animasi kartun gitu ya. Iya, Dia iya, luas iya. gitu. Akhirnya kita berkembang juga gitu. Berarti awalnya dinamis. memang yang animasi yang gambar tangan gitu? Atau memang Tapi udah dulu udah langsung komputer. main ke komputer? Itu udah awal-awal komputer. Jadi Emang kita udah ke langsung komputer ya? Iya, Berarti betul. yang gambar pakai apa sih? Plotter? Ya, dulu gambar pakai manual tangan, kertas ya kan, Iya. berlapis-lapis gitu kan. Iya. Akhirnya gambar gak siap, pegel juga tangan kan. Iya. Untung ada komputer. Itu tapi Bang yang harus dikertas Ya, itu gitu ya? dimainkan Memang seperti kayak itu. gitu ya? Iya, itu kan Berarti zaman dulunya begitu. Walt Disney dulu waktu bikin animasi ya begitu, dia masuk Iya. gambar satu-satu gitu kan. Perkertas kan dulu nggak ada komputer. betul. Jadi gambar satu-satu gitu kan. Tapi sekarang udah ada komputer, orang yang nggak bisa gambar juga bisa bikin animasi. Oh, Karena dibantu oleh oke. komputer. Oke, Nggak mesti oke. harus bakat gambar. Luar Gitu. biasa, luar biasa. Terus kalau untuk ini nih, Yep. tahap apa aja nih yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu karya nih? Oke. Khususnya animasi pastinya ya. Yang pasti kalau untuk tahapan pertama kita harus punya ide cerita ya. Karena animasi itu kan tidak hanya terkait dengan gambar atau Iya, dengan visual, tapi betul. yang paling inti itu adalah ide cerita. Jadi kita harus punya ide cerita dulu, tuangkan ke dalam satu skrip ya atau naskah.
Kemudian naskah itu kita buat storyboardnya, jadi seperti panduan nanti adegannya apa aja sih. Nah, baru dari situ kita buat ke arah animasi, Iya, iya, iya. produksi. Nah, dari animasi baru kita lakukan post production, ya dibagusin, suaranya dirapiin segala macem. Akhirnya jadi sebuah tayangan animasi. Oh, Seperti oke. itu. Berarti memang nggak cuma animasi aja ya kan? Ya Tetap ada aja rangkaian proses lah, ada dari rangkaian. semua konten itu tetap ada yang penting itu idenya. Ah, ide. Menciptakan ide itu yang paling sulit ya. Nah, ide itu yang susah sebenarnya. Iya, betul, Tapi betul. kalau Sama ketemu, satu lagi Mbak susah. Niat. oh niat ya. Kalau nggak ada niat nggak bisa juga Nggak ya. bisa, semua nggak Oh, bisa. iya, iya, iya. Karena malas ini nggak ada obatnya. Berarti saya gitu. perbaiki dulu tadi tahapannya kayak Iya, niat Pak. dulu. Iya, iya, iya. Kalau nggak Betul, niat nggak betul, bisa, betul, betul. Terus ini udah 20 tahun nih. Kayak mana sih, kan tadi dibilang dinamis juga Iya, gitu ya iya. kan Bang. Ini kayak mana lah cara upaya untuk ngikutin perkembangan zaman nih. Kan Iya. dari dulu mungkin jarang, sekarang mungkin udah banyak Iya, gitu. betul. Itu kayak mana tuh ngikutinnya? Ya karena teknologinya berkembang, kalau dulu kita bikin animasi itu kan pakai aplikasi di laptop atau di PC ya. Sekarang berkembang terus akhirnya lewat smartphone kita juga bisa bikin animasi Betul, kan. betul, betul. Lewat Android gitu ya. Iya, udah Itu ada. bisa bikin animasi. Jadi ya perkembangan zamannya sih sebenarnya luar biasa. Tinggal kita tadi niat tuh kan. Iya, Ada niatnya niatnya nggak? tadi. Dia udah Iya, punya betul. smartphone ya kan. Udah punya aplikasinya tapi nggak niat juga gimana coba? Iya, malas Handphonenya juga. canggih lagi kan. Iya, Smartphone betul, canggih betul, lagi. betul. Tapi nggak punya Betul. niat mau gimana? Jadi ya Susah. udah gitu aja untuk pamer-pamer aja Ah, ya. iya, Terus itu kalau dia. pasarnya sendiri Bang? Kalau pasar sih bagus sebenarnya. Pasarnya. Tapi di awal memang agak berat karena kan kita harus mengedukasi dulu ya. Orang Iya, kan nggak ngerti iya, kalau iya. dibilang animasi, oh berarti kartun. Iya, orang Padahal- pasti mindset orang tua masih Iya, kayak gitu kan. Apa padahal- itu kartun-kartun gitu kan? Betul. Padahal kan sebenarnya animasi nggak hanya kartun. Kartun adalah animasi, tapi animasi belum tentu kartun. Betul. Dan dia pasti Bingung ya? bergerak. Bingung. Iya. Saya juga bingung sebenarnya. Kita orang lebih suka. Jadi artinya kartun itu animasi betul, tapi animasi belum tentu kartun. Kenapa? Animasi juga bisa game, ya kan? Nah ini kan Iya. jagonya game nih. Iya, betul. Ah, kemudian animasi juga bisa film, ya kan? Yang penting dia bergerak. Bergerak gitu kan? Nah, itu dia. Tahunya yang penting bergerak aja Iya, ya. gitu. Jadi luas lah, nggak hanya sekedar Iya, iya, iya. kartun. Karena animasi. memang pada dasarnya juga visual intinya itu kan banyak ya. Banyak. Fotografi juga udah termasuk gitu. Iya. Apapun itu nggak mesti kayak selalu orang mikirnya tuh ya kartun Kartun, ya. gitu, Iya, iya, anime gitu yang Jepang-Jepang itu kan. Iya, betul. Orang Tapi masih luas mikirnya lah, gitu. luas. Terus ini mungkin Ya. kan banyak masalah passion ya kan. Ini kan tadi Passion-nya. dari passion awalnya gitu. Ya. Apa sih sebenarnya nikmatnya dengan pekerjaan seperti ini gitu? Susah diutarakan, enggak ya? Karena passion itu kan sebenarnya kepuasan batin ya. Iya, betul. Nah, kenapa seneng? Karena nggak tahu mungkin dari kecil karena orang tua, bapak mungkin suka gambar, akhirnya mungkin menurun ya. Oh, Bapak orang suka tua gambar, suka gambar. Bapak suka gambar, Lukis ya apa melukis gimana? lah. Melukis, Melukis ya. melukis pemandangan, melukis wajah gitu ya. Kemudian nular ke saya kok seru ya kayaknya kalau kita gambar itu kita bisa mencurahkan imajinasi, kita bisa Betul. membuat satu cerita dengan bentuk gambar, orang seneng gitu. Betul. Jadi sebenarnya di situ sih berkembangnya dari situ. Karena Sandra hobi juga dulu gitu. sempat suka gambar-gambar yang kayak Jepang-Jepang itu. Oh, suka juga? Gambar manga atau mangga sih Bang? Mangga muda bukan ya? Oke, kalau Itu bilang ninja. mangga pasti di sini dikira langsung Iya, buah gitu. iya, iya, Padahal iya. kan di Jepang bilangnya memang mangga gitu. Mangga, tapi jadi manga orang Manga orang nyebutnya gitu. nyebutnya Ah, gitu. ah. Dulu suka gitu kayak bikin wajah face tapi yang manga versi manganya gitu. Masih sampai sekarang? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Biasanya kalau udah buat mata sebelah kanan nggak bisa buat kiri, nggak bisa sama gitu. Oh, ini nggak sama. Oh, itu seninya di situ mungkin berarti. Itulah Iya. seninya Mereng Iya, tadi iya, tuh betul, ya betul. kan. Oke, terus kalau untuk ininya kan tadi nikmat pekerjaannya Ya. gitu ya kan. Sebenarnya cukup bisa menghidupi nggak sih Bang dari yang kayak gini? Kalau di awal sebenarnya agak berat ya, karena kan belum dikenal ya kan, orang belum butuh sama animasi gitu kan. Tahun-tahun 2000, 2001, 2002 kan orang belum butuh dengan animasi. Tapi saya sih berpikir kalau misalnya saya punya passion, kenapa itu nggak sekalian saya jadikan sebagai pekerjaan juga gitu. Kan sayang kalau dipisah-pisahin kan, misalnya passion atau hobinya terpisah, kerjanya terpisah. Jadi kan kerjanya nggak enjoy gitu kan. Betul. Jadi saya mikir Iya, gimana iya, sih iya. supaya passion ini bisa ngasilin income gitu loh. Karena ya itu tadi supaya ya saya juga bisa dapat income, saya dapat kepuasan batin gitu. Iya, jadi memang tetap fun ya kerjanya. Betul. Oke, kalau memang kerjaan itu sesuai passion terus bisa menghasilkan itu pasti Iya. kayak impian semua orang ya. Iya, Tapi benar. pasti nggak mungkin yang ya seneng-seneng aja walaupun sesuai passion. Iya. Pasti ada kesulitannya nih. Pasti. Nah, kalau kesulitan yang paling udah Bang rasain dan dilewati itu apa nih? Yang paling diingat sampai sekarang nih Bang? Apa ya? Ini membangkitkan trauma ini kayaknya Nggak bukan ya? apa, itu kan sharing nih. Oh, Siapa sharing, tahu ya, kan ya, ya. ada orang kan kebanyakan nih anak-anak muda nih, Iya. kan mereka sebenarnya bisa, mereka mampu. Cuma Cuman nggak yakin ya. awal-awal tuh nanti kayak gini, nanti belum apa-apa udah gini. Gitu loh, belum dicoba udah Ketakutan-ketakutan takut. ya. Iya, iya, iya. Gitu.
Sebenarnya dulu kesulitannya adalah bagaimana kita bisa ngejual hobi kita ini. Itu sulitnya di situ karena orang kan ngelihatnya kan sekedar gambar aja. Untuk apa? Aku nggak butuh kan gitu. Nah, di situ bagaimana kita meyakinkan bahwasannya dengan animasi mereka akan punya tampilan visual untuk project mereka. Misalnya contoh dulu kita buat animasi itu yang paling simpel buat animasi rumah atau interior. Dulu kan orang menggambar dengan tangan. Iya, Kan terasa agak lama dan kita susah membayangkan ruang itu kan. Tapi dengan betul. komputer, dengan animasi, kita bisa bergerak masuk ke dalam. Nah, di situ akhirnya mereka Oke, ngelihat, oh iya, 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 ternyata iya. kok bisa hidup banget ya dengan animasi, kok bisa keren ya gitu. Iya, Nah, iya, di situ iya. kita meyakinkan orang gitu. Ini Mm. mahal nih, saya bilang ya nggak juga gitu loh. Mm, Jadi mm, di mm, situ mm. meyakinkan, mengedukasi, itu yang prosesnya yang sulit gitu. Tapi Iya, iya. akhirnya pelan-pelan, pelan-pelan, ya mereka akhirnya paham dan sekarang bisa ngerti gitu. Itu proses mengedukasi yang susah. Ya, nanti nanti kita tampilin nih contoh sedikit Oh, animasi boleh, singkat ya boleh, dari boleh, Bang siap. Aditya mungkin yang bikin apa tadi interior ya? Kayak Interior dari juga masuk ada, rumah ya. terus ngelihat dalamnya gitu Lihat ya dalam, padahal mungkin. kan belum dibangun tuh Iya, rumahnya. iya, iya, Tapi tapi kita buat dulu secara animasinya iya gitu. betul betul betul. Nanti kita tampilin nih supaya Iya, teman-teman bisa lihat ya iya, pastinya. Untuk betul. sahabat kabar Medan kita kasih tengok ya. Siap, siap, siap. Animasi yang seperti apa yang dimaksud gitu kan. Oh iya, Ini iya, kalau iya, nggak siap. dilihat langsung sih nggak tahu, belum kebayang mungkin sama sahabat kabar Oh iya, Medan nanti kita gitu. kasih lihat. Iya, iya. Terus Mm-mm. tadi Bang Adit kan ada bilang di awal penulis juga ya, nulis Iya, buku nulis juga. juga, nulis juga. Itu memang nulis sendiri atau ada tim atau gimana? Awalnya nulis sendiri. Mm-mm. Itu juga karena saudara saya tadi, Bang Andi juga hobinya awalnya nulis gitu. Karena Mm-mm. kenapa kita hobi nulis? Karena kita hobi baca. Bacanya Oke. dari mana? Dari komik dulu kan. Ya, Bacanya baca. komik gitu kan. Jadi hobi baca gitu loh. Iya, iya Tapi kalau bacanya baca komik. komik gitu Iya, loh. karena enak baca komik itu ada visualnya nggak Iya, bosan jadinya. itu. Jadi kan kita senang banyak gambar kan. Iya, Komik-komik betul, zaman dulu betul, kan nggak betul, ada betul. Naruto dulu kan. Iya nggak? Iya, Naruto kan belakangan. Iya, iya, iya. Komik-komik dulu lah zaman-zamannya Zaman Tintin. Doraemon gitu. Ah iya, Doraemon. Gitu. Kayaknya sekarang juga masih ada kan Doraemon kan? Masih, cuman sekarang udah Udah nikah ya? udah, Udah? iya Stand By Me. Ya udah. Ini nikah sama Shizuka itu kemarin. Ini kita ngobrolin apa sebenarnya? Iya, Jadi ngomongin kita ya? iya, iya, Setahu saya udah nikah ya, Bang. iya, Iya, iya. betul, betul, betul. Itu Stand By Me 2 kalau nggak salah kemarin nengok Saya trailernya. satu nggak lihat loh saya. Sama. Ini kita Cuman nge-review apa ngikutin ya? trailer aja. Ya Jadi nggak apa lah. Tapi ya itu artinya Mm-mm. karena hobi baca komik, akhirnya suka baca, akhirnya suka baca buku-buku yang lain, tapi yang ada gambar. Misalnya kan Betul. buku misalnya seperti kayak science, tapi yang ada gambar-gambarnya gitu. Karena senang Iya, juga sama iya. gambar kan. Iya, iya, iya. Akhirnya di situ hobi nulis juga muncul. Karena biasanya orang yang suka nulis, biasanya karena suka baca. Iya, awalnya karena suka baca. Nah, akhirnya dia pengen nulis gitu. Iya. Nah, dari situ hobi nulisnya gitu. Sebenarnya kan bertentangan juga ya, karena saya kan ke visual gambar, Kenapa jadi tulisan tapi kalau jadi gitu ke ya? kata kan gitu Iya, kan. betul. Tapi sebenarnya kalau dihubungkan sih nyambung juga. Karena kan kita Iya. sebelum bikin gambar, sebelum bikin animasi kan harus bikin skrip. Betul. Tadi di awal cerita tadi. Nanti kan Bikin hasil cerita akhir gitu. itu kan tergantung gimana ngemasnya Iya, aja betul, ya kan, betul. supaya menarik untuk dibaca. Mm-mm. Itu buku-bukunya memang tentang visual juga, apa Iya, grafis juga atau iya. ada yang lain? Sebenarnya ada juga tentang bisnis. Dari Mm-mm. pengalaman saya misalnya bikin bisnis studio Mm-mm, animasi itu mm-mm. kan. Kemudian ada juga tentang tidak hanya desain sih, nggak hanya animasi, tapi juga ada juga tentang, saya kan dulu kuliahnya di arsitek, ada juga bikin buku tentang arsitektur gitu. Jadi ya, apa yang dijalani, apa yang ditempuh, itu yang dibikin tulisan. Kenapa? Karena kan saya sih nggak pengen misalnya nulis karena teoritis sih, karena pengennya kalau bisa udah diterapin, terus Ya, kita karena dapat experience pengalamannya, ya. kemudian kita tuangkan gitu. Betul. Supaya kan Mm-mm. yang muda-muda kan bisa paham gitu. Oh ternyata Iya. kalau kita mau ngedesain nih, mesti merhatiin ini gitu. Di industri kan Iya, kadang-kadang beda betul. dengan di dunia Betul. teori gitu loh. Iya, biasanya di teorinya begini, pada Iya, kenyataan kenyataannya prakteknya beda. beda Bisa gitu. beda Makanya gitu. lebih enak memang udah based on true story Ya, lah bisa dibilang gitu udah ya. kita alamin, baru kita tulis gitu. Betul. Jadi untuk Bang Adit sendiri nih Ya. kan, sebenarnya kalau ngebuat desain ini kan sebenarnya banyak. Udah banyak belum sih kayak pesaing-pesaing lah bisa dibilang? Banyak sih kalau kompetitor banyak. Udah banyak ya Banyak, kompetitor banyak. ya. Karena kan pesaing kita justru malah siswa kita. Oh gitu. Kan kita kan punya training ya. juga, training animasi. Iya, iya training. Jadi akhirnya mereka jadi pesaing kita gitu. Buat ini sendiri, tim sendiri lagi gitu ya. Pasti kan, karena mereka udah Iya. belajar kan mereka juga berkembang lagi kan. Betul, betul, betul. Jadi saya menciptakan pesaing saya sendiri sebenarnya. Iya. Tapi nggak Ya, apa-apa kan. apa-apa lah, biar Kan- maju, harus Iya, maju dan gitu mereka kan juga akhirnya jadi mitra kita juga. Ketika Betul. kita ada project besar, kan kita juga Bisa butuh bantuan kerjasama, mereka, betul. kerjasama, cara kolaborasi Iya, iya, gitu. iya, iya. Terus yang membuat sebenarnya kan sudah ada banyak nih ceritanya nih, Ya. banyak kompetitor gitu kan. Mm-mm. Terus yang bikin dia desain itu lebih istimewa terus atau lebih mahal itu sebenarnya apa sih yang bikin itu terlihat lebih gitu? Sebenarnya di samping kualitas, karena kan kita juga pasti, mungkin sahabat Kabar Medan juga paham ya, bahwasanya kualitas kan nggak bisa ditawar-tawar ya. Betul. Kita juga ngembangin kualitas desain dan animasi kita supaya lebih bagus, lebih realistik, tapi sebenarnya nggak hanya itu.
ada yang jauh lebih penting. Apa? Yang jauh lebih penting itu adalah komitmen. Nah, kebanyakan orang kadang-kadang dikasih project, dia nggak komitmen dengan waktu. Iya, Ya kan? Mungkin dengan betul. perubahan, ya kan? Iya, iya, iya. Akhirnya, oke lah dia keren. Tapi kadang-kadang, akhirnya klien jadi nggak mau karena dia nggak pegang komitmen gitu. Nah, di Mm-mm. kami, Mm-mm. di Derimas itu kita pegang komitmen itu yang penting gitu. Artinya kita harus bisa menyiapkan tepat waktu, kita harus bisa menyiapkan dengan deadline yang mepet gitu loh. Jadi yang jauh lebih Ya. penting itu sebenarnya komitmen itu, kesungguhan, totalitas, itu sebenarnya Ya, kuncinya gitu berarti loh. sebenarnya nggak melulu tentang hasil yang keren, Enggak, tapi treatment ke klien itu yang sebenarnya yang penting paling gitu. penting ya. Kadang Itu yang sebenarnya, jangka panjang kan? ya kadang banyak yang bisa bikin lebih canggih dari kita Mm-mm, sebenarnya mm-mm. banyak, tapi begitu kena komitmen, ya itu kadang mereka susah Iya, dihubungi betul, betul, sulit betul. gitu kan. Iya, Kalau kita heeh. standby terus gitu loh. Seringnya Karena itu sih tanggung gitu. jawab. Kan kayak banyak nih yang anak-anak muda sekarang buat startup gitu sama teman-temannya, Iya, ngetim gitu kan. Cuman itu tadi nggak nanti konsisten ya. nggak konsisten, Iya, nanti baru setahun ya kan, nggak kuat dia mungkin dengan dinamika tadi itu, akhirnya terus hilang ya. udah hilang gitu aja Makanya gitu. kita berpikir kenapa mereka kok cepat nyerah ya, padahal kita udah 20 tahun loh di industri ini gitu. Iya, iya, betul, Kenapa betul. mereka nggak bisa bertahan aja dulu gitu? Ya biasanya kalau udah bisa ngelewatin 3-4 tahun lah kayaknya ya Bang ya. Iya, Itu baru tahu ngerasain langsung kayak mana menyelesaikan masalah betul, biasanya kayak betul. gitu kan. Itu sih yang penting Iya, sebenarnya iya, iya. komitmen, kesungguhan, totalitas sih itu penting gitu. Iya betul juga Mm-mm. sih. Karena ya itu tadi kalau misalnya masalah hasil yang keren itu semua bisa dipelajari Iya, gitu kan. betul. Gimana cara treatment klien nih sebenarnya yang paling penting ya. Betul, betul. Oke, terus bagaimana nih menurut Bang Ya, Adit ya sebuah desain atau karya itu mampu dirasakan lebih hidup nih sama orang yang lihatnya? yang pasti supaya desain kita atau karya kita, apapun itu ya, sebenarnya Mm-mm. nggak mesti animasi ya. Mm-mm, Apapun itu mm-mm, karya mm-mm. kita, mau kita masak, mau kita misalnya bikin kerajinan, sebenarnya yang paling penting itu kita berikan feel sih. Kita punya Feel, feel, oke. pesan gitu, Mm-mm. bahwasannya desain yang kita buat itu kita berikan nyawanya di sana gitu. Jadi nggak sekedar bagus, karena kan bisa beda ya. Menurut saya bagus, misalnya melihat satu bentuk, menurut Cassandra mungkin nggak bagus kan. Iya Tapi balik kalau lagi. ada Ha. feel di situ, ada story di situ, ada karakter yang dibangun gitu, kita jadi seperti masuk ke situ gitu. Saya Iya, bikin iya, misalnya iya. desain interior gitu, Heeh, tapi saya heeh. masukkan feel kita cozy di situ, nyaman di situ gitu kan. Jadi kan kita Mm-mm. kebawa ke situ Betul, gitu. betul, 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 Atau kita betul. buat satu karakter. Nah, karakter Iya, misalnya iya. kartun. Nah, karakter-kartun tuh serasa dekat dengan kita gitu loh. Seolah-olah kok dia seperti bisa memahami kita dari warnanya soft gitu. Kita kayak terlibat di situ gitu. Nah, itu Mm-mm, yang sih mm-mm. paling penting feels, storytelling itu sih yang Iya, penting gitu. itu ada memang yang orang-orang kreatif yang bisa Nah, mikirin itu iya, tadi, betul, betul. ya Yang bisa kan? memberikan ruhnya, Iya, jiwanya sih iya. gitu. Makanya kalau misalnya masalah bagus atau enggak itu kan persepsi ya. Nah, Orang beda bisa kadang beda-beda. ngelihat cangkir aja gitu. Ini bisa bentuknya gini, bisa bentuknya Iya, gini gitu kan, tergantung cara lihatnya gitu. betul, betul. Emang feel sih yang ngebuat Iya, itu itu sih beda. yang penting Ya, sebenarnya. sama kayak kita kayak baca komik zaman dulu gitu kan. Nanti dengan Iya, kata-kata seperti ini dan dengan gambar seperti ini tuh kayak wah bisa bikin merinding cuman dengan iya. baca gitu Kebawa loh. ya. Kebawa dia Saya kayak baca kita di situ kayak gitu. Naruto kan bisa kebawa juga itu kan. Terbang juga Iya. ya. Iya, kebawa. Naruto lagi. Gue dendam segala macam kita jadi kebawa di situ kan. Iya, Karena terbawa pinter ya dia kan. bermain Merasa karakter. tampan seperti Sasuke gitu ya. Hafal ya. Mereka Iya, hafal. iya, 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 iya. Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau masalah selera tadi ya Iya, kan itu tergantung lah ya. Dan betul. itulah makanya tadi kita banyak harus bisa kayak mana caranya mengerti dengan Iya, apa yang klien kita mau pastinya gitu kan. betul, Terus betul. kalau misal udah ngajar nih Bang udah dari tahun 2000 berapa? Ngajar udah lama juga dari 2003 ya. Dari 2003, 2003 udah 2002 udah langsung mulai buka sih. kelas ya. Kebetulan ada dulu privat-privat ya. Mm-mm. Karena ngajar nggak tahu juga ya kenapa ya. Kenapa suka ngajar juga karena Mm-mm. mungkin saya pernah ngalami dulu sulit untuk bisa belajar Mm-mm. animasi gitu. Sehingga akhirnya ketika ada orang yang pengen belajar, akhirnya saya seneng untuk ngajar gitu loh. Karena kan saya teringat dulu saya susah belajarnya dan jangan Iya, sampai harus. mereka yang pengen belajar itu Iya, susah kayak iya. saya dulu sih Betul, gitu betul, sebenarnya. betul. Jadi kalau emang ada ilmunya kenapa enggak gitu kan, Iya. supaya menciptakan bibit baru. Iya, dan pesaing baru enggak ya? Pesaing Iya, baru. mitra Iya, baru, ya nggak apa-apa lah. teman baru. Itu kayak mana kita ininya aja, Persepsi ya? persepsi Iya, aja. iya, Balik iya, lagi itu iya. semua masalah persepsi. Persepsi, betul, 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 Betul betul. ya? Kok jadi mentalis ya? Nah, ini sahabat-sahabat Medan nih Ya, pasti penasaran, pengen tahu. Mungkin masih pada bilang lagi lah tips and trick gitu ya. oke. Tapi sebelum itu nih, ini pasti sahabat Medan pengen tahu juga nih. Setelah 11 tahun nih ya, Bang. 20 sekarang. Iya 20 Udah sorry. 20 dari Iya, 2001. dari 2001 Iya. kira 2011 ya. Iya, Dari 2001 pasti udah ada yang ikut kompetisi. iya, ada. Boleh ceritain nggak nih kompetisi mulai dari yang kecil mungkin atau sampai yang paling wow nih Bang? Iya, kalau kompetisi sebenarnya saya termasuk dari kecil yang nggak terlalu suka kompetisi. Aha. Karena dulu kalau ikut lomba juga
apa ya, susah untuk menang gitu karena nggak tahu, mungkin karena banyak pesaing juga yang lebih bagus-bagus, jadi kayak nggak pede gitu. Tapi setelah tamat kuliah kemudian memulai bisnis, kayaknya pengen ya udah deh kita coba aja kompetisi gitu kan, Iya, supaya kita mengukur betul. kekuatan juga gitu. Ya alhamdulillah, sahabat kawan Medan ya rezekinya saya juga, mungkin dengan studio kita menang di beberapa kompetisi juga, ada kompetisi animasi, ada kompetisi bisnis juga, karena saya kebetulan Iya. juga suka bisnis sih, Iya. kan ngebangun Banyak animasi ya. gitu. Iya, Nggak cuma di nggak hanya di animasi tapi juga di bisnis. bisnis kreatifnya juga. Bisnis kreatifnya Iya. juga. Jadi memang itu juga saling berhubungan ya. Iya, Kenapa benar. nggak dari hobi, kompetisi, kenapa nggak di bisnis gitu Iya. ya kan? Nah, terus cerita tips and triknya nih. Iya. Tapi sebelumnya itu udah ranah sampai mana nih kompetisi? Kalau di kompetisi, alhamdulillah kita sudah ikut di Kota Medan juga, juara 1, kemudian regional juga di beberapa provinsi, kita kan di laga juga di regional gitu ya, regional Sumatera gitu kan. Kita menang juga, kemudian di nasional juga alhamdulillah gitu. Pernah menang nasional juga. Berarti udah mewakili Indonesia. Kalau untuk di internasional belum, jam terbang belum terlalu banyak, tapi lebih banyak di nasional. Tapi udah pernah ikut? Sudah pernah ikut juga. Wah, luar biasa. Yang paling besar apa tuh? Yang paling menurut abang sulit gitu? Yang sulit itu ada satu kompetisi tingkat memang Sumatera, tapi dia juga ada perwakilan dari Asia Tenggara juga waktu itu. Nah, waktu itu kita alhamdulillah juga dapat juara 1 di kompetisi Al-Madi World. Jadi ya memang ternyata ya artinya kan kita dekat sekali di Kota Medan dengan negara tetangga ya. Iya, jadi tolak ukurnya Malaysia, Singapura, Thailand. Jadi tolak ukur kita juga mereka juga penasaran juga dengan kompetensi kita gitu kan. Jadi ya sebenarnya sangat dekat kita untuk bisa kolaborasi juga dengan berarti itu bisa diperhitungkan ya, di Medan sendiri. Mungkin sahabat kabar Medan nanti bisa ngelihat, kita nanti bakal tunjukin ya beberapa contoh animasi yang udah bawa harum nama Kota Medan ini loh. Luar biasa sekali. Oke, kalau gitu kita langsung ke tips and trick nih. Pasti sahabat kabar Medan udah nggak sabar ya kan pengen tahu tips and trick supaya gimana sih belajar ataupun menjadi animator yang oke, yang handal gitu. Kalau tips triknya pertama pasti tipsnya dari Cassandra, niat dulu kan. Iya, karena sudah niat gitu kan. Kalau nggak ada niat nggak ada usaha. Iya gitu. Jadi itu modal awalnya. Kemudian tips selanjutnya kalau dari kami pengalaman adalah kita harus punya passion. Passion kita itulah energi terbesar kita kan. Kalau enggak kita nggak akan semangat ngelakuin apapun gitu kan. Berarti niat dan passion berdampingan. Berdampingan. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus konsisten, karena tanpa konsisten kita juga nggak akan bisa eksis ya. Kita setahun bosen gitu kan, karena nggak jadi apa-apa gitu. Nah kemudian yang satu lagi juga penting adalah daya juang, karena dengan daya juang itu kita bisa fight, kita bisa menaklukkan challenge, tantangan gitu. Jadi itu sih tips dari kita sehingga kita bisa bertahan terus gitu. Berarti memang yang itu sebenarnya yang paling dasarnya ya. Kalau misalnya masalah keren atau enggak animasinya itu pasti seiring waktu ya. Karena kan seiring waktu pasti belajar, pasti ada peningkatan. Nggak mungkin jalan di tempat kalau misalnya kita tetap komitmen tadi. Karena kalau teknis misalnya kan seperti gambar itu kan teknis ya. Kemudian misalnya belajar untuk menggerakkan animasi itu kan teknis. Iya, betul. Kemudian belajar bagaimana menggabungkan editingnya itu kan juga teknis. Itu pasti sahabat kamera juga bisa diajarin teknis. Tapi non teknis itu apa? Non teknis itu adalah passion, antusias, ya kan? Daya juang, ya kan? Konsistensi itu kan non teknis. Betul. Yang nggak bisa kita dapatkan. Iya, itu kan butuh karakter, butuh kesungguhan. Nah, banyak orang yang jago teknis tapi non teknisnya dia nggak kuat, akhirnya ya jatuh juga, nggak berkembang kan. Padahal bakatnya luar biasa loh. Tapi dia nggak punya mental karakter betul-betul strong, kuat, akhirnya ya sia-sia gitu. Karena memang kadang ya bakat ada, bagus gitu kan, cuma balik lagi kayak tadi komitmennya, daya juang tadi. Nah itu yang membuat nggak berkembang. Benar-benar karena nggak cuma animator ataupun buat animasi desain, nggak cuma itu. Ya kita ibarat main game aja gitu kan, lo butuh waktu lama latihan, itu kan butuh waktu juga, harus sabar kan, terus walaupun kalah, tapi kan kalau main terus jago kan, sama itu semua ya, semua itu sama ya, yang penting itu komitmen. Itu yang penting. Dan hubungan juga perlu komitmen. Oh iya. Kok ke situ ya? Kok jadi curhat ya? Berarti langsung
Iya, langsung gitu nih kayak Kaget pengalaman tiba-tiba berubah temanya. dia berubah tema ya. Nggak apa. Ini kan semua di tangan bos nih. Dan narasumber pasrah aja. Semua terserah sama Cassandra di Iya, sini. betul. Iya. Terus Jadi lanjutnya hubungan jadi lagi nggak? ya bukan hubungannya ya kita cerita hubungan animasi. Oh iya, siap. Salah. Dari animasi mungkin kalau mau coba-coba nih, mungkin kayak Cassandra nggak gitu jago, tapi Iya. mau coba-coba yang singkat-singkat aja, yang 5 detik, 6 detik gitu. Bisa Pakai pakai aplikasi apa gitu yang ya, simpel Pak? pakai Android banyak. Oh, dan Nggak usah Android, kita langsung yang ke aplikasi di PC. Mungkin sahabat Warmeda juga nggak usah terburu-buru untuk langsung ke laptop kan. Iya. Di smartphone kita tuh punya aplikasi-aplikasi animasi kan. Iya, Kita bisa ya coba-coba klik-klik gitu ya, tekan gitu kan lebih simpel gitu. Berarti dia tetap kayak buat sesuai sama yang kayak manual dulu kan, Udah gerakan lebih simpel. pergerakan gitu kan. Udah lebih simpel. Karena kan sudah ada template-template. Oh Lebih iya. enak kita baca dari situ dulu. Dari situ kan jadi semangat tuh, Iya, optimis gitu kan. Baru kita nanti ke arah yang pro-nya. Iya. Pakai PC, pakai laptop Nggak gitu. pakai tablet gitu. Bisa, pakai tablet juga bisa. Kayak iPad kemarin nengok dari gambar asli gitu diubah, Iya, diedit bisa. lagi gitu, terus digerakin gitu kan. Betul. Iya. Kayak ada juga animator kemarin lihat, walaupun gambar sederhana, cuman modal kayak gerakin mulut aja, dia tinggal di suara jadi lucu gitu. Kita kan senang ya, happy ya, Iya, bisa karena bergerak. balik lagi tadi kayak idenya itu Iya, lucu, walaupun dia betul. cuma gerakin mulut, gerakin tangan kayak cuma gini-gini. Iya, betul. Tapi ceritanya sampai gitu Betul. kan. Iya, mungkin kayak gitu-gitu tuh sahabat karantina bisa cobain lah ya. Iya. Siapa tahu ada kayak mungkin ngebuat sketsa atau cerita lucu dalam bentuk animasi. Dan benar, dan sekarang kan animasi itu nggak hanya bagi desainer atau bagi animator kan. Bagi kita yang masyarakat tahu kan sekarang udah harus bikin animasi untuk promo di sosial media, toko online, ya kan jualan online. Apalagi di zaman sekarang, di masa sekarang ini kan lagi semua itu dari online ya, jualan, belajar, bahkan ngajar atau apapun itu online. Makanya karena sendiri juga sedikit banyak belajar sih. Iya, jadi semua harus bisa lah. Motion grafik atau apa itu karena ya berhubungan dengan X ya, marketing. Oh iya. Iya, banget. Itu kuncinya memang punya visual yang menarik kan. Betul, dan juga harus seleranya juga bisa nih yang bisa yang disajikan itu adalah ke orang umum, jangan terlalu spesifik gitu kan. Betul. Ya, balik lagi ngelihat pasar. Nah, ceritanya nih kalau misalnya ngelihat pasar ini. Kenapa ngelihat pasar? Kayak mana nih, Bang Adit, gimana ya, ngikutin perkembangan pasar sendiri? Iya. Itu apakah harus diikuti atau ada punya konsistensi sendiri atau gimana? Karena memang yang paling sulit itu juga selain kita punya kemampuan untuk bagaimana bisa konsisten adalah bagaimana kita bisa menjual karya kita. Itu kan sulit juga. Kita bisa bikin karya tapi nggak bisa dijual. Nah di situ makanya penting kita juga harus nggak hanya di belakang meja juga, tapi kita juga menguasai bagaimana bisa meyakinkan konsumen untuk mau beli produk kita. Nah itu banyak kan juga kelemahan banyak desainer pemula gitu, dia jago di desain tapi nggak bisa ngejual juga. Akhirnya dia nggak konsisten, dia mudah menyerah, akhirnya tutup, bakatnya akhirnya nggak dikembangkan lagi gitu. Jadi ya kalau dulu kita sebelum trennya 2001 kan belum ada tren YouTube, dulu itu kan belakangan, belum ada sosial media. Kita tawarkan secara door to door. Langsung. Iya, dan kita tawarkan, datangi, dan mereka lihat, kita tunjukkan, kita demokan, mereka senang. Dari situ, jadi mau nggak mau kita harus hidup bola. Nah dengan kondisi pandemi sekarang ini, memang kita nggak bisa jumpa langsung kan? Iya. Tapi minimal kita bisa bangun hubungan lagi. Kan? Tapi hubungan dengan klien maksudnya. Iya. Nah, karena kita mau bawa hubungan jadi harusnya host aja. Nah, jadi hubungan dengan customer dan konsumen kita ciptakan melalui komunikasi kita via online. Betul. Kita sapa, mungkin dia pernah kita jumpai beberapa waktu yang lalu, kita say hello segala, akhirnya kan bisa berkembang. Apa sekarang bisnisnya, kemudian kita ceritakan kita mengerjakan ini. Ternyata bisa digabungkan dengan kebutuhan. Oh iya, saya lagi butuh animasi nih untuk promosi produk saya. Nah, jadi kita bisa berkembang dari situ. Walaupun kita nggak face to face ya dengan kondisi sekarang. Tapi bagaimana sebenarnya kita bisa aktif mempromosikan produk kita atau jasa kita atau karya kreatif kita. Nah, kebanyakan kan teman-teman mungkin sahabat Medan mungkin hanya ngedesain doang, tapi nggak berusaha untuk menawarkan, nggak berusaha untuk menunjukkan gitu. Akhirnya ya disimpan pribadi aja kan, sayang. Orang mau tahu gitu. Iya. Padahal ada desain bagus, ada bakar bagus, kan. Nah memang awal-awal ya pasti harus jemput bola dulu ya, karena kita masih baru ya kan. Mengenalkan dulu. Nah itu dia tadi ya, memang itu langkah promosi terbaik sebenarnya kayak gitu sih. Apalagi sekarang zaman sosial media gitu, tinggal
kita di akun kita naikin. Sekarang enak kok. Saya zaman dulu saya harus bayar iklan koran kan. Iya, mahal. Koran. Sekarang gratis aja dengan Facebook ya kan. Sosial media. IG udah. Atau kalau pun yang keluarin modal sekarang pakai ads dari sosial media kan banyak gitu, dan murah sebenarnya, jauh lebih murah ya kan. Jadi kalau misalnya udah dapat satu contoh, berarti rajin-rajin juga catat portofolio gitu. Pernah di perusahaan apa aja. Penting nggak sih portofolio? Penting juga, karena itu kan track record kita. Malah sebenarnya gampangnya kalau bagi pemula, Bang, saya kan baru pemula nih, gimana caranya? Saya kan simpel aja, kan satu karya kamu, misalnya karya apa, ilustrasi wajah atau apa, taruh di sosial media kamu punya sosial media, punya apa? Punya Bang, itu taruh aja situ. Nanti kan dilihat dengan, kalau Facebook punya 5.000 ya kan, masa nggak ada 1% atau 0,5% yang lihat. Betul. Nah, karena yang tertarik kan, yang pengen dong buat untuk pasangan, ya kan, ilustrasi wajah untuk pasangan, kan, supaya hubungannya tadi juga hubungan kan, terkait gitu kan, makin dekat lagi kan, senang dikasih gift gitu kan, dikasih hadiah, atau simpel kan, cuma dia posting, sederhana sebenarnya. Iya, jadi intinya kalau misalnya emang dikerjain nggak susah ya. Nggak ada. Cuma karena ketakutan, keraguan, ya kan, sinis gitu kan. Tapi kalau lihat tayangannya Ngobrol Seru Cassandra, kayaknya nggak ada masalah gitu. Hilang semua kan? Hilang kesusahan itu. Iya. Tapi setelah nonton memang susah kayaknya ya. Kayaknya. Beli enggak lah. Semangat lah, kalau mereka ini kan semangat gitu, memang energi gitu. Iya, jadi memang dari Bang Arif sendiri memang cukup banyak ilmu yang kita petik lah. Intinya sebenarnya apapun usaha yang kita kerjain itu intinya adalah konsisten ya. Iya. Konsisten, itu balik lagi sebelum konsisten itu niat dulu. Iya, itu niat, betul. Iya, niat, terus juga harus punya passion ya, memang enak dibilang kerja sesuai passion, tapi sebenarnya ada juga nggak enaknya nih. Ada nggak enaknya tuh contohnya gini, kayak misalnya gamer nih ya. Ini balik gamer loh ya. Nggak apa-apa. Jadi katanya, enak lah kerja main game dapat duit gitu. Sebenarnya enggak juga. Ada juga banyak kadang gamer pro itu yang kadang malah jadi bosen gitu, harus main game setiap hari karena pekerjaan gitu. Karena kesehariannya itu karena, yang harusnya main untuk senang-senang jadi pekerjaan, jadi kewajiban itu kadang bosen. Iya, gitu kan. Karena ada tekanan ya. Ada tekanan. Nggak tapi itu kan mungkin ada tips dari Bang Adit nggak nih supaya jangan cepat bosen, jangan cepat nyerah gitu. Ini yang sebelum kita menutup ya kan, ada nggak sih menutup podcast ini selama itu gimana? Enggak, untuk kantornya. Oh iya, untuk episode ini ya. Bisa ada lagi episode ini. Nggak boleh kita untuk kantor ya? Iya. Jadi triknya ya supaya jangan bosen ya? Iya, jadi kan menghindari tekanan itu sendiri tadi. Tekanan ya. Memang kalau resikonya betul kata Cassandra, ketika kita melakukan yang kita sukai, tapi kita ada tekanan dari klien kan, itu kan kadang-kadang bikin nggak nyaman kan. Betul. Nah jadi biasanya kalau saya supaya tidak terlalu stresnya kuat, saya biasanya membangun komunikasi juga dengan sang klien itu gitu. Jadi dengan kita membangun komunikasi, ada hal-hal yang sebenarnya mungkin maksudnya si konsumen itu kalau nggak jumpa kita jadi beda persepsi gitu. Jadi ketika saya ngedesain, jadi saya minta didesainkan misalnya katakanlah maskot gitu ya. Nah kalau kita nggak banyak membangun komunikasi, hubungan diskusi gitu, kita bisa beda persepsi dan akhirnya malah clash gitu kan. Aku nggak mau yang seperti itu. Makin panjang, makin lama kan, makin ruwet. Karena kita diskusi sebenarnya seperti apa Pak? Ini sudah begini. Oh ya coba diubah sedikit. Nah akhirnya terbuka komunikasi yang tadinya mungkin berbeda, kita bisa ketemu. Jadi saya rasa mungkin kalau tadi misalnya main game, ya mungkin dikomunikasikan aja misalnya dengan brandnya atau siapa yang menawarkan itu seperti apa sih pengennya, nah gitu. Jadi sehingga tercipta ya tadi keterkaitan yang misalnya lebih koneksinya lebih kuat gitu. Iya. Berarti memang sebenarnya membangun komunikasi yang baik. Iya. Jadi kalau misalnya stres itu jangan dipendam sendiri juga lah. Iya. Siapa tahu kalau misalnya kita mencoba untuk dijelasin dengan baik-baik, bakal lebih tenang. Iya, karena bisa stres itu muncul kan karena dari pihak klien yang meminta sesuatu yang itu beda dengan maunya kita. Nah, sebenarnya kalau kita nggak berhubungan dengan klien, ya kita kan nggak dapat project. Iya. Kan gitu loh. Jadi emang harus komunikasinya. Gitu. Iya, karena harus tetap cari cuan ya. Harus. Oke, itu luar biasa sekali ya. Kita bisa bincang, ngobrol seru, ngobrol asik bareng Bang Adit ya kan. Semoga sukses terus ya Bang Adit ya. Sampai nanti kita anniversary ke-30 ya, nanti ya mudah-mudahan. Lama banget, 30 tahun lagi. 10 tahun lagi ya. Ya mana tahu ya, yang penting nanti udah go internasional, mana tahu gitu ya kan. Jadi untuk sahabat Kabar Medan, mungkin kalau misalnya ada saran nih pengen Cassandra ngobrol dengan siapa, itu bisa nanti komen aja ya kan.
kalian pengen ngobrol sama seseorang dari Medan yang wow ini, yang pengen tahu diulik nih siapa dia, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar ya. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi di episode ngobrol bareng Cassandra, ngobrol seru bareng pastinya, nanti kita akan ketemu lagi di next week. So, see you next video.